Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para investor saham yang budiman, kembali lagi di channel YouTube saya RAL Official. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan pergerakan harga saham pada tanggal 15 Juni 2020 yang akan dipresentasikan oleh ayah saya, Rusli SMN. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman, jumpa lagi dengan saya Rusli SMN alias Saudara. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan harga saham LQ45 pada tanggal 15 Juni 2020. Untuk itu aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Smart dan RTI. Saat ini aplikasi Smart telah saya buka. Kita mulai pada penjelasan pertama, yaitu perkembangan harga saham berdasarkan abjad, yaitu saham Adro. Saham Adro pada pasar kemarin ditutup melemah sebesar Rp1.020. Padahal pada pasar sebelumnya saham Adro ditutup dengan harga Rp1.060. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Adro sebesar minus 40 poin atau setara dengan minus 3,77%. Kita bisa lihat juga grafik dari saham Adro. Ini grafik untuk saham Adro. Ya, mana penurunan? Ya. Selanjutnya saham yang kedua adalah saham Akra. Kita ketik saham Akra. Ya. Ya. Untuk saham Akra pada pasar kemarin ditutup melemah dengan harga 2.360. Padahal pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga 2.410. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Akra sebesar minus 50 poin setara dengan minus 2,07%. Kita bisa lihat juga grafik dari saham Akra. Ini grafik dari saham Akra. Bisa lihat 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ya. Oke, kita lanjut pada saham LQ45 yang ketiga berdasarkan abjad adalah saham Antam. Kita bisa lihat Antam. Saham Antam pada pasar kemarin, yaitu pasar tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah seharga Rp565. Padahal pada pasar sebelumnya saham Antam ditutup dengan harga Rp5.580. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Antam sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 2,59%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Antam. Ya, ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 1 bulannya. Ya. Bisa lihat. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang keempat, yaitu ASI. Kita bisa lihat ASI. Saham ASI pada pasar kemarin, pada pasar hari Jumat pada hari kemarin tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga 4.740. Padahal pada pasar sebelumnya saham ASI
ditutup dengan harga 4.790. Ini berarti telah terjadi penurunan saham ASI sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 1,04%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ASI. Ini tampilan saham ASI untuk grafik untuk 1 bulannya. Kita bisa lihat juga grafik untuk 3 bulannya. Nah, bisa lihat juga untuk 6 bulannya. Ya. Dan bisa kembali ke 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang kelima adalah saham BBCA. Kita bisa lihat saham BBCA. Ya. Saham BBCA pada harga saham BBCA pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah seharga Rp27.500, padahal pada pasar sebelumnya saham BBCA ditutup dengan harga Rp28.350. Ini berarti telah terjadi penurunan saham BBCA sebesar minus 850 atau setara dengan minus 3,00. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBCA. Ini saham grafik dari saham BBCA untuk 1 bulannya. Bisa lihat juga 3 bulannya. Ya, ini 3 bulannya. Dan bisa kita lihat juga bentuk grafik untuk 6 bulannya. Ya, ini 6 bulannya. Pernah menembus 34.000. Dan pernah paling terendah 21.000. Ya. Oke, kita bisa kembalikan grafiknya untuk 3 bulan. Untuk 1 bulannya, ya ini dia bentuk grafiknya. Selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-6, saham yaitu BBNI. Ya, saham LQ45 yang ke-6 yaitu BBNI. Saham BBNI pada pasar tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah seharga Rp4.200. Padahal pada pasar sebelumnya saham BBNI ditutup dengan harga Rp4.470. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBNI sebesar minus Rp270 atau setara dengan minus 6,04%. Kita bisa lihat lagi bentuk grafik dari saham BBNI. Ini saya grafik untuk 1 bulan saham BBNI. Dan kita lihat saham BBNI untuk grafik untuk 3 bulannya. Dan kita lihat lagi grafik untuk 6 bulannya. Karena menembus 7.000 dan paling menurun menembus angka 3.000. Sempat naik lagi mencapai 5.000-an atau turun lagi 4.000-an. Kita kembalikan ke grafik untuk 3 bulan. Untuk 1 bulan. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-7 berdasarkan update ini yaitu BBRI. Kita bisa lihat BBRI. Saham BBRI pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga Rp2.900. Padahal pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga Rp3.030. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBRI sebesar minus 130 poin atau setara dengan minus 4,29%. Kita bisa melihat lagi bentuk grafik dari saham BBRI untuk 1 bulannya ini. Ya, dan untuk 1 bulan
awalnya menurun sampai harga 2000 lebih dan sempat menaik hingga mencapai 3000 lebih. Nah, dan saat ini ditutup dengan harga 2000-an lebih. Untuk ini grafik untuk 1 bulannya, grafik 3 bulannya ini. Nah, sempat turun. Ya, ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ya, tampilan grafik untuk 6 bulannya. Pernah menembus 4000 lebih dan sempat turun menembus 2100 lebih. Ini grafiknya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-8. Saham LQ45 yang ke-8 yaitu BBTN. Ya. Saham LQ45 yang ke-8 yaitu BBTN pada pasar tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah seharga Rp1.060. Padahal pada pasar sebelumnya harga saham BBTN menembus harga Rp1.125. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBTN sebesar minus 65 poin atau setara dengan minus 5,78%. Kita bisa melihat lagi bentuk grafik dari saham BBTN, yaitu saham grafiknya untuk 6 bulannya. Nah, ini ya, pernah awalnya di harga 2000 lebih dan pernah turun tembus angka 700-an lebih. Ini untuk 6 bulannya, ini untuk 3 bulannya. Nah, ini grafiknya untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-9 berdasarkan omset ini adalah saham BBMRI. Kita bisa lihat juga informasi dari perkembangan saham BMRI. Ya, saham BMRI pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga yang 4.720. Padahal pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp4.890. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBMRI sebesar minus 170 poin atau setara dengan minus 3,48%. Kita bisa lihat lagi grafik dari saham BBMRI ini. Saham untuk 1 bulannya. Saham untuk 3, ini grafik untuk 3 bulannya. Pernah turun sampai menembus level 3000 lebih. Sempat naik kembali 5000 lebih dan sekarang turun hingga 4000 lebih. Itu untuk 3 bulannya. Untuk 6 bulannya grafik ya, dan kita kembali untuk 1 bulannya ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-10 yaitu BRPT. Kita bisa lihat informasi dari saham BRPT ya. Saham BRPT atau Barito ini, Barito Pacific, pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup menguat dengan harga Rp1.205. Padahal sementara pada pasar sebelumnya saham BRPT ditutup dengan harga Rp1.195. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar 10 poin atau setara dengan 0,84%. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya dari saham BRPT. Ini grafik 1 bulannya dan ini grafik 3 bulannya. Ini grafik 3 bulannya dan ini grafik 6 bulannya. Sempat turun tembus harga 444 dan naik juga 9.000-an lebih. Ya, selanjutnya kita kembalikan lagi grafik yang 1 bulan. Ya, ini
Selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yaitu BSDE. BSDE, kita lihat informasi grafiknya. BSDE, ya, saham BSDE atau Bumi Serpong Damai Tbk ini pada tanggal 15 Juni 2020 harga sahamnya ditutup seharga 760, dan pada tanggal sebelumnya yaitu tanggal 12 ditutup dengan harga Rp760. Ini berarti tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari saham BSD. Kita lihat lagi bentuk grafik dari saham BSD. Ya, ini untuk bulannya. Ini akan menurun lagi nih. Kalau perpotongan garis merah dengan biru ini terjadi, maka akan terjadi penurunan lagi yang cukup signifikan kemungkinan. Kita lihat grafiknya untuk 3 bulannya. Nah, ini untuk grafik untuk 6 bulannya. Oke, kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-12. Ya, saham itu BTPS. Ya, ini bentuk grafiknya, ini informasinya. Saham BTPS pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup dengan harga Rp3.080, padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.160. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BTPS sebesar minus 110 poin atau setara dengan minus 3,45%. Kita lihat lagi bentuk grafik dari saham BTPS ini. 6 bulannya ini pernah turun sampai 1.800-an dan naik kembali menjadi 3.000 dan sekarang mulai intensif turun lagi. Kita lihat grafik untuk 3 bulannya. Ini akan turun lagi nih untuk 1 bulannya. Ini perpotongan garis biru ini menandakan akan mengalami penurunan pula. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-3. Yang ke-13 yaitu Cipin. Ya, saham Cipin pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga 5.700. Rp5.700. Padahal pada pasar sebelumnya pada tanggal 12 Juni 2020 saham Cipin ditutup dengan harga Rp5.800. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Cipin sebesar minus Rp100 atau minus 100 poin atau setara dengan minus 1,72%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Cipin ini. Ini grafik 1 bulannya dan ini grafik 3 bulannya dan ini grafik 6 bulannya. Pernah mencapai 7.000 dan turun paling rendah mencapai 3.000 lebih, dan saat ini setelah kembali naik 6.000-an dan turun lagi. Ya, ini Cipin. Selanjutnya kita lihat perkembangan dari saham LQ45 ke-14 berdasarkan update itu yaitu Citra. Kita lihat informasinya. Saham Citra CTRA. Ya, saham Citra pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga Rp670. Padahal pada pasar sebelumnya yaitu pasar tanggal 12 Juni 2020 saham Citra ditutup dengan harga Rp685. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Citra sebesar minus CTRA sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 2,19%. Kita bisa melihat juga bentuk grafik dari saham
Citra ini Putra. Nah, ini untuk 6 bulannya, dan ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 1 bulannya. Oh, ini ada perpotongan, akan mengalami penurunan lagi. Oke. Ini 1 bulannya, ini 3 bulannya, ini 6 bulannya. Oke. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-15 yaitu ERA. Ya, bisa lihat informasinya lagi, ERA ini. Ya, saham ERA pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga Rp1.240. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham ERA ditutup menguat dengan harga Rp1.255. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ERA sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,20%. Kita bisa lihat lagi bentuk grafik dari saham ERA. Ya, ini grafik untuk 6 bulannya. Nah, ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 1 bulannya. Ini potensi akan menurun lagi nih kalau garis begini. Nah, ini pertemuan. Ya, selanjutnya saham LQ45KE16 yaitu Excel. Kita bisa lihat informasi dari saham Excel. Ya, saham Excel pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melengah, harganya ditutup melemah dengan harga Rp2.530. Padahal pada pasar sebelumnya pada tanggal 12 Juni 2020 saham Excel ditutup dengan harga Rp2.560. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham XL sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 1,17%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham XL. Ini grafik dari saham XL 1 bulannya, untuk 3 bulannya, ya, untuk 6 bulannya, ya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita lihat saham LQ45 yang ke-17 yang berdasarkan update ini yaitu GGRM. Kita lihat lagi perkembangan harga saham dari GGRM atau gudang garam ini pada tanggal 15 Juni 2020 saham GGRM ditutup menguat dengan harga Rp48.360. Padahal pada tanggal 12 Juni 2020 saham gudang garam GGRM ini tutup dengan harga Rp47.200. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham GGRM sebesar 1.150 poin atau setara dengan 2,44%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham gudang garam ini. Nah, ini yang gudang garam ini untuk 6 bulannya, ini tampilan grafiknya. Untuk 3 bulannya, dan untuk 1 bulannya. Ya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-18 berdasarkan ajot ini disusun yaitu HMSP. Kita lihat informasi dari saham HSPMP, sempurna. Ya, saham HMSP pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup
melemah seharga Rp1.660. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham HMSP ini ditutup menguat dengan harga Rp1.740. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham HMSP sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 2,87%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham HMSP ini. Di 1 bulannya ini untuk 3 bulannya, ini untuk 6 bulannya ya ini. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-19 yaitu ICBP. Kita bisa lihat lagi dari saham ICBP, informasi sahamnya ICBP ya. Saham ICBP pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup menguat dengan harga Rp8.700. Padahal pada pasar sebelumnya itu tanggal 12 Juni 2020 saham ICBP ditutup dengan harga Rp8.600. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ICBP sebesar 100 poin atau setara dengan 1,16%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ICBP ini. Ini bentuk saham, bentuk grafiknya untuk 6 bulannya. Dan untuk ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk bentuk grafik untuk 1 bulannya. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-20 yaitu Inco. Kita bisa lihat lagi informasi dari sahamnya Inco ini. Inco. Ya, saham Inco pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga Rp2.730. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 ditutup harga saham Inco dengan harga Rp2.830. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Inco sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 3,53%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Inco ini. Ya, ini 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ya. Pernah menembus harga terendah itu 1.000 lebih. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-21 yaitu INDF. Kita lihat lagi informasi dari saham INDF ini. INDF. Ya. Saham INDF pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup menguat dengan harga Rp6.200. Di mana pada tanggal 12 Juni 2020 saham INDF ditutup dengan harga Rp6.100. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INDF sebesar 100 poin atau setara dengan 1,64%. Ya, kita bisa lihat lagi bentuk grafik dari saham Indofood ini. Indofood Sukses Makmur ini kita bisa lihat. Nah, bentuk grafiknya untuk 6 bulan. Nah, ini bentuk grafik ini untuk 6 bulan. Dan ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 3 bulannya dan ini untuk 1 bulannya. Nah, ya selanjutnya saham LQ45 yang ke-22 yaitu Indi. Kita lihat lagi informasi dari saham Indi ini gimana Indi. Ya. Informasi perkembangan dari saham Indi pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga Rp655. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham Indi ditutup menguat dengan harga Rp670. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Indi sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 2,24%. Kita bisa lihat lagi bentuk grafik dari saham Indi ini. Nah, ini 1 bulannya, untuk 3 bulannya. Karena menembus harga terendahnya itu harganya 360 dan saat ini berpotensi menurun terus.
untuk 3 bulan dan untuk 6 bulan ini. Nah ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi saham LQ45 yang hidup 3 yaitu INKP. Kita lihat lagi perkembangan dari harga saham INKP. Ya, INKP pada tanggal 15 Juni 2020 saham INKP ditutup dengan harga Rp5.200. Padahal pada pasar sebelumnya yaitu pada tanggal 12 Juni 2020 saham INKP ditutup dengan harga Rp5.425. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INKP sebesar minus 225 poin atau setara dengan minus 4,15%. Kita lihat lagi perkembangan dari bentuk grafik saham INKP. Ini untuk 6 bulannya. Nah, ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-24. Yang ke-24 yaitu saham INTP. Saham INTP, kita lihat lagi perkembangan dari saham INTP. Ya, saham INTP pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga Rp11.700. Padahal pada pasar sebelumnya tanggal 12 Juni 2020 saham INTP ditutup dengan harga Rp12.200. Ini berarti telah terjadi penurunan saham INTP sebesar minus 500 poin atau setara dengan minus 4,10%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham INTP ini. Nah, ini grafik 1 bulannya. Ini grafik 3 bulan gennya. Dan ini bentuk grafik untuk 6 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-25 berdasarkan update ini adalah ITMG. Kita lihat lagi informasi dari saham ITMG. Ya. Pada tanggal 15 Juni 2020 saham ITMG ditutup melemah dengan harga Rp7.575. Padahal pada pasar sebelumnya saham ITMG yaitu pada tanggal 12 Juni 2020 ditutup dengan harga Rp7.825. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ITMG sebesar minus 250 poin atau setara dengan minus 3,19%. Ini kalau dirata-ratakan sudah cukup banyak nih, sudah berapa hari mengalami penurunan. Oleh karena itu saya rekomendasikan untuk dibeli saham ITMG. Kita bisa lihat lagi bentuk grafik dari saham ITMG. Ya, ini 6 bulannya, ini 3 bulannya, dan ini 1 bulannya. Nah, rekomendasi dibeli nih, karena masih berpotensi turun juga. Oke, kita masuk pada saham LQ45 yang ke-26 yaitu JPFA. Kita lihat bagaimana informasi dari saham JPFA. Java Konfit Indonesia. Ya, saham JPFA pada tanggal 15 Juni 2020 ini ditutup melemah dengan harga Rp1.185. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham JPFA ditutup dengan harga Rp1.225. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JPFA sebesar minus 40 poin atau setara dengan minus 3,27%. Kita bisa lihat lagi bentuk grafik dari saham JPFA. Kayak ini. Untuk 1 bulannya, ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya.
Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-27. Yang ke-27 adalah saham JSMR. Kita lihat lagi informasi dari saham JSMR. Ya. Saham JSMR pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga 3.860, padahal pada pasar bursa pada tanggal 12 Juni 2020 ditutup menguat dengan harga 3.980. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JSMR sebesar minus 90 poin atau setara dengan minus 2,26%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham JSMR yang untuk 6 bulannya, dan ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 1 bulannya. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat lagi perkembangan saham LQ45 yang ke-28 yang diurutkan berdasarkan abjad ini, yaitu saham KLBF. Kita lihat lagi bentuk informasi dari saham KLBF. Ya, saham KLBF atau Kalbe Pharma ini TBK pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup menguat dengan harga Rp1.405, padahal pada pasar sebelumnya pada tanggal 12 Juni 2020 saham KLBF ini ditutup melemah dengan harga Rp1.380. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham KLBF sebesar 25 poin atau setara dengan 1,81%. Kita bisa lihat juga perkembangan dari harga saham KLBF. Ya, ini saham KLBF, perkembangan pasarnya. Ya, ini untuk 1 bulan, dan ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-29 yaitu LPPF. Kita lihat lagi informasi saham dari LPPF. Ya. Saham LPPF atau Matahari Department Store TBK ini pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup dengan harga Rp1.500. Padahal pada pasar sebelumnya pada tanggal 12 Juni 2020 saham LPPF ini ditutup dengan harga Rp1.480. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham LPPF sebesar 20 poin atau setara dengan 1,35%. Kita lihat lagi perkembangan grafiknya dari saham Matahari ini untuk 6 bulan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya lagi kita lihat lagi perkembangan harga saham dari saham LQ45 yang ke-30 disusun berdasarkan abjad ini, yaitu MEDC. Gimana informasi saham MEDC? Ini informasinya pada tanggal pasar tanggal 15 Juni 2020 kemarin saham MEDC ditutup melemah dengan harga Rp454. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham MEDC ditutup dengan harga Rp470. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham MEDC sebesar telah terjadi penurunan dari saham MEDC sebesar minus 16 poin atau setara dengan minus 3,40%. Kita bisa lihat juga perkembangan dari grafik dari saham MEDC ini. Ya, ini untuk 1 bulannya berpotensi menurun juga nih. Ini berpotensi menurun. Nah, ini 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya kita lihat lagi informasi saham LQ45 yang ke-31 yaitu MNCN. Kita lihat informasi sahamnya bagaimana. MNCN. Ya.
saham MNCN pada pasar tanggal 15 Juni 2020 kemarin ditutup melemah dengan harga Rp925 atau setara. Padahal pada pasar sebelumnya pada tanggal 12 Juni 2020 saham MNCN ditutup dengan harga Rp955. Ini berarti telah terjadi penurunan saham MNCN sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 3,14%. Kita lihat lagi bentuk grafik dari saham MNCN ini. Ini grafik 6 bulannya. Dan ini grafik 3 bulannya. Dan ini grafik 1 bulannya. Nah, ini mengalami penurunan juga. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-32, yaitu Pegas. Saham Pegas, kita lihat lagi informasi dari saham Pegas ini. Ya, ini informasi dari saham Pegas bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga Rp995. Padahal pada pasar sebelumnya tanggal 12 Juni 2020 saham Pegas ditutup dengan harga Rp1.045. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Pegas sebanyak minus 50 poin atau setara dengan minus 4,78%. Kita lihat juga bentuk grafik dari saham Pegas ini. Ini bentuk grafik 1 bulannya. Dan ini untuk grafik 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Ya. Ya, selanjutnya kita lihat lagi informasi saham LQ45 yang ke-33 yaitu PTBA. Ya, PTBA kita lihat informasi saham PTBA-nya. PTBA. Ya. Saham PTBA pada tanggal 15 Juni 2020 kemarin ditutup melemah dengan harga Rp2.360. Padahal pada pasar sebelumnya saham PTBA yaitu pada tanggal 12 Juni 2020 ditutup dengan harga Rp2.390. Ini berarti telah terjadi penurunan harga saham PTBA sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 1,26%. Padahal saham PTBA dalam waktu dekat ini akan melakukan pembayaran atau pencatatan bagi mereka yang akan berhak mendapatkan saham PTBA. Jadi pada pasar hari ini diprediksi akan terjadi kenaikan saham PTBA. Untuk itu saya rekomendasikan untuk dibeli saham PTBA ini. Oke, kita lihat lagi bentuk grafik dari saham PTBA. Bentuk grafik dari saham PTBA. Ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Masih potensi naik. Ini untuk 1 bulannya. Ya, saham PTBA tetap diprediksikan akan mengalami kenaikan. Karena dalam waktu dekat akan melakukan pencatatan bagi mereka yang membeli saham PTBA akan berhak mendapatkan dividen dari saham PTBA ini di atas 13%. Oke, selanjutnya kita lihat lagi perkembangan harga saham LQ45 yang 34 yaitu PTPP. Kita lihat informasi sahamnya lagi PTPP. Ya. Saham LQ45 PTPP yaitu pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga Rp815. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham PTPP ditutup dengan harga Rp870. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PTPP sebesar minus 55 poin atau setara dengan minus 6,32%. Ini rekomendasi dibeli saham PTPP ini karena sudah mengalami penurunan beberapa kali. Ya, kita lihat lagi bentuk grafik dari saham PTPP ini. Ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya.
Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-35 yaitu Pewon. Kita lihat lagi informasi saham dari PT dari Pewon ini. Ya, dari Pewon Pakuwon Jati Tbk ini pada pasar tanggal 15 Juni 2020 kemarin harga saham Pewon ditutup melemah dengan harga Rp434. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 ditutup dengan harga Rp454. Atau telah terjadi penurunan saham Pewon sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 4,41%. Kita lihat lagi bentuk grafik dari saham Pewon ini. Ini grafik untuk 6 bulannya. Pernah turun tembus mengharga 200 lebih, 65, naik lagi 500. Nah, ini untuk 6 bulan, ini untuk 3 bulan. Dan ini untuk 1 bulan. Ya. Selanjutnya lagi kita masuk pada informasi pergerakan saham LQ45 yang ke-36 yaitu skema. Kita lihat informasi saham skema gimana? Skema. Ya. Saham skema pada pasar bursa saham pada tanggal 15 Juni 2020 kemarin ditutup dengan harga Rp925. Padahal pada tanggal 12 Juni 2020 saham skema ditutup dengan harga Rp925. Ini berarti tidak ada terjadi penurunan atau kenaikan dari saham skema. Walaupun demikian, mari kita lihat juga bentuk grafik dari saham skema. Ini grafik untuk 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-37 yaitu SMGR. Mari kita lihat informasi saham dari saham SMGR. Ya, saham Semen Indonesia Persero Tbk ini pada tanggal 15 Juni 2020 kemarin ditutup menguat dengan harga Rp9.425. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham SMGR ditutup melemah dengan harga Rp9.400. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham SMGR sebesar 25 poin atau setara dengan 0,27%. Kita lihat lagi bentuk grafik dari saham SMGR ini. Ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Dan ini bentuk grafik untuk 1 bulannya. Ya. Oke, selanjutnya informasi saham LQ45 yang ke-38 yaitu Shril. Kita lihat lagi informasi saham dari saham Shril ini gimana. Ya, saham Shril pada pasar kemarin tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga Rp181. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham Shril ditutup dengan harga Rp185. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Shril sebesar minus 4 poin atau setara dengan minus 2,16%. Kita bisa lihat lagi informasi grafik dari saham Shril ini gimana. Ya, ini 1 bulannya, untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Oke, selanjutnya informasi saham LQ45 yang ke-39 yang diurutkan berdasarkan stok abjad yaitu Tikim. Ya, bagaimana informasi saham Tikim ini? Kita lihat informasi saham dari Tikim. Ya, saham Tikim pada pasar hari ini, hari kemarin tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga Rp4.600. Padahal pada pasar sebelumnya saham Tikim yaitu tanggal 12 Juni 2020 ditutup melemah pula dengan harga Rp4.800. Sudah 4 kali melemah. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tikim sebesar minus 200 poin atau setara dengan minus 4,17%. Kita lihat lagi bentuk grafik dari saham Tikim ini. Ya, ini bentuk grafik untuk 6 bulannya. Dan ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini bentuk grafik untuk 1 bulannya. Ya. Ya, selanjutnya informasi saham LQ45 yang ke-40 yang disusun berdasarkan abjad yaitu saham Telkom. Ya, kita lihat lagi informasi dari saham Telkom.
Telkom. Ya, saham Telkom pada pasar tanggal 15 Juni kemarin 2020, pada tanggal 15 Juni 2020 kemarin ditutup menguat dengan harga 3090 poin. Sedangkan pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham Telkom ditutup dengan harga 3030 rupiah. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Telkom sebesar 60 poin atau setara dengan 1,98%. Kita bisa lihat lagi bentuk grafik dari saham Telkom. Nah, ini bentuk grafik dari saham Telkom untuk 1 bulannya. Ini potensi akan naik ini kalau grafik ini. Ya, ini kita lihat sudah menurun. Apa mama? Potensi naik. Ini untuk 6 bulannya. Ya. Selanjutnya kita masuk pada informasi saham LQ45 yang ke-41 yaitu Tepia. Bagaimana informasi saham dari saham Tepia ini kita lihat. Ya. Saham Tepia pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga 6.600. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham Tepia ditutup dengan harga 6.725. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tepia sebesar minus 125 poin atau setara dengan minus 1,86%. Kita lihat lagi bentuk grafik dari saham Tepia untuk 6 bulannya ini. Nah, ini untuk 3 bulannya dan ini untuk 1 bulannya. Ya. Oke, selanjutnya informasi saham LQ45 yang ke-42 yaitu UNTR. Bagaimana informasi sahamnya? Saham UNTR ini kita lihat. Ya, informasi saham dari UNTR pada pasar tanggal 15 Juni 2020 saham UNTR ditutup melemah dengan harga 16.125 rupiah. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham UNTR ditutup dengan harga 16.450 rupiah. Ini berarti telah terjadi penurunan saham UNTR sebesar minus 325 poin atau setara dengan minus 1,98%. Kita lihat lagi informasi grafik dari saham UNTR ini gimana. Nah, ini informasi saham grafik saham UNTR pada 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya. Ya, selanjutnya informasi saham LQ45 yang ke-43 yaitu UNFR. Kita lihat lagi informasi saham dari saham UNFR Unilever ini. Ya, Unilever Indonesia Tbk. Ini informasi sahamnya pada tanggal 15 Juni 2020 kemarin saham UNFR ditutup menguat dengan harga 8.275 rupiah. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 ditutup dengan harga 8.200. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham UNFR sebesar 75 poin atau setara dengan 0,91%. Kita lihat lagi bentuk grafik dari saham Unilever ini. Ya, ini bentuk grafik dari saham Unilever untuk 6 bulannya dan ini untuk 3 bulannya dan ini untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya lagi kita masuk pada informasi saham yang LQ45 yang ke-44. Di situ berdasarkan update ini adalah Wika. Ya, kita lihat informasi dari saham Wika gimana. Saham Wika. Ya, saham Wika pada tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga 1.250 rupiah. Padahal pada tanggal 12 Juni 2020 saham Wika ditutup menguat dengan harga 1.260 rupiah. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Wika sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,79%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Wika ini. Yang maaf, ini terjadi hujan di tempat saya. Nah, lihat lagi 3 bulannya. Nah, ini grafik untuk 6 bulannya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada saham informasi saham LQ45 yang ke-45 yang berdasarkan update yaitu WSKT. Kita lihat lagi bagaimana informasi dari saham WSKT ini. Ya, saham Waskita Karya WSKT Waskita Karya Tbk ditutup
pada pasar tanggal 15 Juni 2020 ditutup melemah dengan harga Rp720. Padahal pada pasar tanggal 12 Juni 2020 saham Bizka sempat naik kecepatan 35 poin, ditutup dengan harga 730, dan hari ini ditutup pasar kemarin tanggal 15 Juni 2020 itu dengan harga 720. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BSKT sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,37%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BSKT ini. Ya, ini 6 bulannya, ini untuk 5 tahunnya, ini untuk 5 tahunnya. Nah, juga wow, ini grafiknya 5 tahun. Nah, ketiga itu langsung jauh sekali. Ini untuk kita masuk ke 1 bulannya saja. Ya, ini potensi untuk menurun juga. Oke, demikian informasi pergerakan harga saham LQ45 pada pasar tanggal 15 Juni 2020 kemarin, dan semoga informasi saham LQ para investor yang budiman, baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun saudara-saudaraku yang telah bergabung dalam pasar dalam Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan ini juga saya mengajak semua teman-teman yang sempat menonton yang belum bergabung di Bursa Efek, marilah kita berinvestasi yuk menabung saham. Dengan menabung saham berarti kita telah membangun diri kita dan membangun negeri kita ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya tentang pergerakan harga saham LQ45 pada tanggal 15 Juni 2020. Nantikan lagi ya video-video selanjutnya teman-teman para investor. Jangan lupa di like, komen di bawah, and subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalain lonceng notifikasinya ya guys. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.